Oke guys, sekarang gue udah ketemu sama temen gue yang motornya bakal kita tanya-tanya nih. Kebetulan motornya baru jadi, Kawasaki Ninja RR 150 tahun 2000 berapa Bi? Tahun 2010. Tahun 2010. Oke guys, kita bakal tanya-tanya sekarang, kenapa sih lu bisa milih Kawasaki Ninja RR untuk lu pakai buat harian lu? Kan maksudnya gini, banyak kan zaman sekarang ya, maksudnya anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan lebih milih untuk pakai motor Aerox, NMAX, Matic atau Vespa Matic segala macem. Kenapa lu pakai motor Ninja yang hitungannya lu udah cukup tua gitu? Iya. Jadi ceritanya dari awal ya cerita. Dari awal aja ceritain ya. Jadi tahun 2020 gue dapet Ninja ini mas. Dapat di orang Dauan. Orang Dauan. Kerawang masih Kerawang Kerawang lah, ya. masih Kerawang lah, masih daerah Kerawang. Terus akhirnya gue dapet tuh dengan keadaan lumayan busuk lah gitu. Bahan lah guys ya. Bahan lah, dia itu dapet bahan banget. Bahan lah kebetulan waktu bahan. itu. Terus akhirnya gue punya budget kan untuk restore lah dikit-dikit. Ya, restorasi. Ya kayak beli body, beli velg gitu lah. Terus? Waktu itu tuh RR ini warna hitam mas. Asli warna hitam. Asli warna hitam. Berarti STNK hitam. STNK hitam. Gitu. Restorasi. Terus apa lagi ya? Nah, ini kan udah lumayan banyak nih yang gue lihat modifikasinya segala macam. Bisa ceritain nggak apa aja partnya yang udah lu ganti atau lu modif di motor Ninja RR lu ini? Yang gue ganti sih cukup lumayan banyak sih mas. Hampir 80% lah part semua baru karena hampir 80% semuanya baru. Hampir 80% semuanya baru mas. Jadi punya cerita tuh awalnya di motor emang buat drag liar gitu buat loh mas. Drag liar, iya. anak-anak balap liar. Anak-anak balap liar. Terus suatu saat temen gue itu pakai, itu ibaratnya dia awal mulanya motor ini jadi direstorasi. Iya, enggak, jadi 2 kali restorasi dong mas. Oh 2 kali restorasi. Awalnya kan yang hitam tuh. Oh iya, awalnya restorasi yang hitam dulu kan. Pas awal beli tuh bannya kan masih pakai yang kecil-kecil itu. Ya, ban sayur. Ban sayur gitu tuh, ban kecil. Restorasi ceritanya tuh, pas restorasi nyeting lah ceritanya temen-temen tuh. Terus pas nyeting akhirnya temen gue crash. Pakai motor ini dengan body warna hitam. Oh iya ingat. Akhirnya crash. Terus akhirnya gue bingung tuh. Ini motor gimana jadinya, dijual aja apa kalau misalnya gue restorasi dari nol? Lumayan kan, budgetnya kan? Iya. Gue kepikiran tuh selama 2 bulan ada tuh gue kepikiran. Akhirnya ya udah gue restorasi dari nol. Restorasi akhirnya dari nol. Dari nol itu semua body segala-gala gue bener-bener dipretelin gitu ya, jadi satuin. Nah, ini kan kayak knalpot deh. Gue tanya knalpot lu pakai apa nih? Knalpot gue pakai Silencer IT Carbon. IT Carbon. Iya. Perutannya RS1. Pakai RS1. Terus radiator udah ganti ya. Bipro. Radiator pakai Bipro. Terus Sektor apa lagi nih? Kaki-kaki ya kayak velgnya gue pakai Fendi. Oh, ini velg VND ya? Fendi. Oh, pantas stikernya bukan OZ. Iseng-iseng itu mas. Iseng ya. Terus Velg apa lagi Bi? Terus kayak gue pakai Berlin ukuran 320. Terus kaliper gue pakai merek Nissin. Oh, kaliper yang depan pakai 4 pot nih. 4 pot, yang belakang 2 pot. Terus apa lagi? Yang udah diganti? Master rem atas. Master rem pakai Nissin radial sama. Pakai Nissin yang radial juga. Kopling gue pakai Yamaha R25 kalau nggak salah. Kopling pakai R25. Karena lebih enak aja gitu mas. Iya. Nah, sama satu lagi nih. Apa tuh? Ya, kita kenal udah lumayan lama lah ya dari lo punya bulbul juga kan. Iya. Kenapa restorasinya bisa sampai bertahun-tahun? Gini mas, gara-gara lama tuh, jadi gue nyari tukang cat yang bener-bener ya bisa dibilang
bagus lah gitulah, semi Bagus. kontes lah gitulah. Kontes. Gua ada dapat kenalan tuh di Bekasi. Kenalan di Bekasi. Masih emang itu tukang cat lama gua. Terus? Gua ngomong ke dia katanya sesuai warna silver lah aslinya gitu kan. Ya, ngejar silver asli nih ya. Silver asli. Terus gua bilang selama sebulan tuh gua ngecat di Bekasi. Ternyata pas gua lihat Gak sesuai. nggak sesuai sama gua nyari tukang cat lagi di Bekasi gitu. Gua nyari tukang cat lagi di Bekasi. Gua udah bayar gitu loh mas. Udah bayar tuh ya, bayar cat tuh, pertama kan? pokoknya, enggak, yang kedua. Oh, yang kedua udah bayar juga? Ya, kedua juga udah bayar. Pertama udah bayar, emang pas kedua tuh kata gue nungguin udah 2 bulan 3 bulan mas. Pas gue cek ke bengkel catnya, ternyata belum dikerjain ini. Belum diapa-apain. Boro-boro rangka bodi juga belum dikerjain mas. Akhirnya gue minta refund loh. Iya, refund. Minta refund, ternyata dia nggak mau. Gak mau di refund tuh? Nggak mau di refund. Ibaratnya dia katanya udah kamu nitip bodi rangka semuanya. Itulah duitnya. Ya udah angus. Hitungannya duit nitip tuh. Duit nitip. Ih, Allah. Penitipan motor 2 juta. Terus ketiga di saudara. Di saudara lu juga. Saudara gue juga. Cuman di saudara agak kurang sesuai juga sih mas. Maksudnya guanya masih belum puas. Pengen nyari yang bener-bener ya ibaratnya perfect lah gitu mas. 1:1 silver RR lah ya. Ya gitu ya bener. Akhirnya gue ngecat lagi. Berarti total lu udah datengin sekitar 4 tukang cat. 4 tukang cat. Baru akhirnya nemu nih warna yang lu mau. Dan di Kerawang, di tempat di Kerawang akhirnya kan. Iya. Jauh-jauh ke Bekasi cari guys. Ternyata jodohnya di Kerawang juga. Di Kerawang mau di Kerawang. Nah, gitu. karena udah lumayan banyak nih tempat cat yang lu datengin dan hasilnya nggak memuaskan juga. Udah berapa nih budget lu buat ngecat doang? Budget gue mau ngecat. Budget sih ngecat hampir 10-an mas. 10 juta. 10 juta. Terus 10 juta kalau misalkan dipakai buat atau lu datang ke satu bengkel doang 10 juta udah berapa kali ganti warna nih sebenarnya? Iya, harusnya gitu. Ini masih ketemu cuma satu doang nih, silver lagi kan? Iya benar. Gitu 10 juta. Makanya itulah yang bikin lama lu ngebangun bulbul. Iya, nih. ngebangun bulbul ya setahun lebih lah mas. Tahunan lebih. Gitu. Nah, terus kemarin nih guys, dia baru balik touring dari Jogja. Nah, itu gimana tuh kesan-kesannya lu touring pakai Ninja RR yang lumayan jauh lah gitu kan ke Jawa Tengah ratusan kilometer pulang pergi. Pegel kah atau gimana kah? Bensinnya boros kah? Gimana tuh? Ceritain sama teman-teman. Gua awal berangkat itu motor bener-bener belum jadi 100% mas. H-1 tuh motor bener-bener baru beres dan langsung jalan. Wah gue excited banget sih sebenarnya. Cuman wah gue gak nyangka sih bisa ke Jawa gitu. Akhirnya bisa nyobain touring. Masalah hari H itu pas besoknya malamnya gue berangkat. H-1 beres. H-1 beres. Besoknya berangkat tuh langsung. Berangkat. Bensin habis berapa Bi pulang pergi Bi? Jogja Kerawang. Pergi tuh sekitar 8,5-an lah. 850.000. Iya. Terus oli samping. Oli samping Gua habis 4 botol. Ini motor trouble cuma di Cirebon. Karena apa? Yang lain anak-anak udah pada ganti busi. Nah, motor ini belum ganti businya. Ini belum. Emang salah gue juga sih nggak ngecek. Trouble-nya cuma busi doang ya. Busi doang sih. Terus apa lagi nih yang bisa lu ceritain tentang bulbul nih? Pernah ikutan balap nggak sih deh? Balap sih, cuman apa di mana tuh sirkuit Gerimang gitu loh. Funrace gitu di Gerimang ya. Belum nih berarti untuk ikutan yang di Mekarta ya? Mekarta sih kalau resmi belum. Ini ban pakai apa Bi? Ban pakai Pirelli Super Corsa. Super Corsa kan lumayan nih. Harganya kan ya jutaan rupiah lah pasangnya. Lu nggak sayang pakai Diablo Super Corsa dipakai touring? Sebenarnya mah kalau ke situnya mah sayang mas. Cuman gue ngeliat looknya itu lebih enak, lebih ngebulet gitu mas. Lebih enak ya? Iya karena di mata ya, looknya. Harga sih nggak bohong. Harga nggak bohong mas. Terus gue lihat juga
segitiga atas ganti nggak sih? Segitiga belum. Segitiga atas Rencana- belum ganti. rencana mau ganti. Stangnya pakai? Stang pakai masih standar juga. Stangnya Belum standar, ganti, cuman apa preloadnya yang udah ganti ya? Pilot ganti WR3. Terus apa bracket minyak rem. Oh, juga bracket ganti. minyak rem ganti. Tabung minyak rem juga ganti. Oke, underbone pakai Underbone pakai RC3 Premium. RC3 Premium. Iya. Dari awal lu ngerestorasi, udah habis budget berapa juta nih buat ngebangun Ninja RR? Sebutin deh. Dari yang awalnya bahan lah ya, Iya, bisa bahan, dibilang bahan. sampai udah jadi nih sampai sekarang, udah berapa duit tuh lu keluarin? Untuk semua restorasi spare part aksesoris gitu, gue kepala 6 lah mas. Kepala 6 sama 7 lah. Wah, 60 tuh, 60 juta, 60 juta kurang lebih ya. kurang lebih 60 juta guys. 60 juta itu belum apa-apa mas, kayak segitiga belum ganti. Tiga belum ganti ya kan. Speedometer. Mesin pakai apa nih mesin? Kalau mesin udah dioprek sih, belum? masih bawaan yang dulu. Masih bawaan yang dulu. Cuman kemarin dirapi-rapihin doang. Mesin bawah tuh hampir semua baru, kayak bearing-bearing kayak gitu. Sil-silan itu baru semua mas. Cuman kalau misalnya mesin atas blok CR itu niatnya tuh jadi ke Jogja tuh kirain gue teh bulbul jebol. Oh, prediksi lu jebol Prediksi justru. jebol. Biar ganti sekalian Biar ganti atasnya. sekalian tuh atasnya. Ternyata Biar nggak baru- jebol. Ternyata nggak jebol, malah awet. Oke guys, tadi ada kesalahan teknis dikit. Handphone yang tripod yang dipakai buat nahan handphonenya jatuh, jadi kita take ulang. Jadi pembahasan baru sampai ngebahas tentang blok atasnya Albi yang sesuai prediksinya dia jebol waktu pulang dari Jogja atau di saat perjalanan. Ternyata nggak jebol. Nah, itu kenapa tuh bisa diakalin tuh untuk sampai nggak jebol? Diakalinnya setelan oli samping gua diborosin mas. Oh, setelan oli sampingnya diborosin. Iya makanya oli samping gua habis 4 botol kan. Oli samping habis 4 botol. Habis 4 botol. Oli sampingnya pakai apa? Oli samping pakai Ippon Samurai. Ippon Samurai lumayan ya guys ya harganya ya. Lumayan 4 harganya, botol untuk hitungan Karawang Jogja Karawang sih boros banget sih Boros. kelihatannya kan. Boros banget, boros. 270.000 ya Ippon 270.000. Samurai itu. Iya. Berarti kalau ditambahin sama bensin habis 800-an ya hampir 2 jutaan lah ya 2 jutaan lah. untuk bensin dan oli samping. Heeh. Tapi masih Gitu. capek guys. Untuk pulang pergi Karawang Jogja Karawang tuh 2 juta lu spend money tapi masih capek Capek lumayan jauh. gitu kan. Gitu. Nah tadi ada satu pertanyaan gue yang belum lu jawab. Iya. Kenapa lu lebih milih untuk pakai Ninja dibandingkan pakai Matic yang lain ya? Maksudnya kayak anak-anak zaman sekarang kan gue lihat, apalagi seumuran lu nih, banyak yang lebih memilih kayak Vespa Matic, Aerox, Nmax dan segala macamnya lah. Nah kenapa lu pengen pakai Ninja atau lebih prefer untuk pakai Ninja? Karena gue pengen nyari motor yang kenceng dari pabrikan mas. Kenceng dari pabrikan guys. Kenapa tuh kenceng dari pabrikan? Emang Nmax nggak kenceng atau Aerox nggak kenceng? Kayaknya untuk spek 155-nya mereka lumayan dah kencengnya. Sensasi sih mas. Sensasi ya? Sensasi. Beda ya vibes-nya Beda. ya? Lu pakai Apalagi Matic. 2 tak gitu loh mas. Oh 2 tak, bener Iya. juga sih 2 tak. Dari segi suaranya kan udah beda dari 4 tak ke 2 tak kan. Terus lagi 2 tak untuk Ninja ya? Untuk Ninja 2 tak itu kelihatannya memang udah discontinue juga ya? Udah Iya, nggak ada kan? udah Udah nggak nggak ada. diproduksi Udah sekarang. produksi. Gitu. Jadi ya udah semi old school lah. Iya. udah Sekarang produksi. pakai Ninja tuh. Harganya juga udah wah. Harganya juga udah lumayan nih. Iya. Banyak tukang goreng-goreng yang naikin harga atau bikin harga seenak-enaknya, tapi ya nggak masalah lah. Selama peminatnya masih ada, ya kenapa enggak lu untuk beli Ninja gitu kan. Jatuhnya sih bisa invest ya mas ya. Invest bisa jadi, karena kalau misalkan lu lihat di marketplace di Instagram yang jual-jual motor Ninja gitu, harganya udah hampir nggak masuk akal sih. Banyak yang lebih mahal daripada harga barunya. Banyak banget. Apalagi untuk motor kayak Bulbul yang udah dimodif. Apalagi modifnya aja lu dengar sendiri kan tadi udah habis sekitaran 60 sampai 70-an juta. Di luar harga motornya guys ya. Nah, hitung sendirilah berapa. Jadi itu alasannya kenapa lu pakai
Ninja nih akhirnya dibanding pakai Matic atau Iya sih. Vespa Matic kan kece Bi, maksudnya bisa ya daya tarik ceweknya lebih kuat lah gitu kan, nggak tertarik tuh lo. Nggak tertarik sih, hobinya 2 tak gua. Emang udah jatuh cinta ya? Udah sama jatuh 2 cinta tak banget, ya? gue dari pertama bawa aja udah, wah seneng banget gue loh. Nggak tahu chemistry-nya dapat aja di 2 tak itu. Ada punya, Matic mah punya, cuman lebih kurang ya? kurang gimana sih? Gitu. Bos. Oke, mungkin segitu dulu perbincangan gua sama Albi. Thank you juga nih Albi udah ngasih lihat motornya untuk kita review. Nanti kita kedepannya bakal review untuk motor-motor yang lain juga. Nah, rencananya sih nggak akan cuma Matic atau Ninja doang. Nanti akan ada motor-motor yang lain juga. Sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you guys. See you.